Kalau bagi petani itu tidak asing bertemu dengan Mas Zul gitu ya. Bapak beserta Ibu yang kami hormati, untuk sambutan pertama kami persilahkan kepada Koordinator BPL BPP Kecamatan Landingan, kepada Mas Rizky Nugraha kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ipul, karena memang tahunya namanya Bang Ipul dari Desa Kera beserta tim, dan yang saya hormati Rengtani, mungkin belum mengerti itu. Terus dari Intel dari Intel Polsek sama Polres, dan teman-teman saya yang seperti mungkin saya sebagai Rizky Nugraha, nama saya Rizky Nugraha, saya sebagai koordinator BPP Mantingan yang beranggotakan hanya 2 orang, jadi 3 orang, 1 admin BPP, jadi 4 semua. Saya sendiri pegang wilayah Solomukti, selain koordinator saya pegang Solomukti, dan teman-teman juga pegang wilayah masing-masing. Pertama mungkin langsung saja saya memberikan waktu sama Bang Ipul, maksud dan tujuan beliau beserta tim untuk berkunjung di BPP Landingan ini. Jadi langsung nanti sharing di sini. Monggo mungkin bantu saja Bang Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya terima kasih atas waktunya, yaitu saudara-saudara saya, teman-teman saya dari BPP. Kebetulan namanya BPP, namun saya tanyakan gedung sebesar ini diisi hanya 3 orang plus 1. Makanya jangan heran kalau gedung ini kotor. Mungkin anggaran kebersihannya nggak ada juga ini ya Pak ya. Nggak ada ya. Tapi ini adalah sebuah artistik sendiri, karena di atas sawang-sawang ini banyak juga ya, ini luar biasa ini. Gitu. Manusia tidak bisa buat, makanya diberdayakan. Yang kedua adalah saudara-saudara saya para petani campuan yang hari ini juga ikut hadir di acara sharing interaktif nanti, agar supaya kami sebagai saya sebagai pembina Garda Sakera bersama dengan tim mengetahui sesungguhnya seperti apa dan bagaimana sistem yang ada terkait dengan masalah pupuk subsidi. Dan juga saudara-saudara saya pemangkar Garda Sakera, tadi sesungguhnya bukan GP Sakera tapi Garda Sakera, saya luruskan, nanti takut saya disomasi, sampai disomasi pusing nanti sama. Jadi di Garda Sakera dan saudara kita juga dari Intel Polres Situbondo beserta dengan Polsek. Saya nggak tahu nih, orang yang sudah datang Mas, belum ya? Belum ya, jadi mungkin masih menyusul, karena saya kemarin pemberitahuannya kepada Polres, karena ini bagian dari setiap kegiatan Garda Sakera, kita pasti berkoordinasi dengan namanya kepolisian, dan kalau di ibu kota itu dengan Kodim juga gitu. Sesungguhnya hari ini itu hanya acara tidak seformal ini, Mas Rizky ya. Namun warga mengetahui dan juga ingin tahu bagaimana sesungguhnya proses ini berlangsung, karena sesungguhnya ini tidak perlu kami lakukan, terutama dari Garda Sakera. Karena apa? Karena ini sudah cukup lama. Kita turun tanggal hari apa? Tanggal berapa turun kita? Yang pertemuan di Mas tanggal 4 apa? Bulan kemarin. 4 Juni ya. 4 Juni berarti 1 bulan yang lalu.
Artinya sesungguhnya ini kita koordinasi langsung dengan pihak Dinas Pertanian agar supaya teman-teman dari LPP ini bisa segera menindaklanjuti beberapa kejadian dan fakta yang ada di lapangan. Tapi sebelum itu kita ini harus memiliki prinsip, terutama dari Garda Sagera, kita tidak harus serba tahu. Maka kalau kita tidak mengetahui persis, lebih baik kita tanyakan. Karena itu lebih baik daripada kita sok tahu. Karena setiap sistem, setiap tempat itu pasti ada prosesnya, ada prosedurnya, dan ada tata caranya yang tidak semua orang itu tahu. Jangankan orang yang tidak berkecimpung di dalam lembaga swadaya masyarakat ya. Gitu. Bahkan antar dinas pun itu tidak bisa langsung mengatakan atau menilai dari suatu kegiatan dari dinas yang lain. Nah, oleh karenanya hari ini sebelum saya masuk kepada topik dan tema, saya ingin mengetahui dulu tugas daripada BPP ya. Dalam hal ini adalah PPL yang merupakan sepengetahuan saya adalah kepanjang tanganan dari Dinas Pertanian kalau tidak keliru. Saya juga tidak paham betul apakah BPP ini berdiri sendiri atau PPL ini berdiri sendiri ataukah ini masih ada keterikatan kepada dinas terkait. Sepengetahuan saya adalah Dinas Pertanian. Ini langsung interaktif aja. Tugas PPL sendiri atau gini, artinya PPL dengan Dinas Pertanian ini ada hubungan dan kepanjang tanganan. Artinya petugas PPL juga bagian dari Dinas Pertanian. Oke. Yang ingin saya tahu adalah tugas dulu, karena kita harus sebelum kita menyoroti atau mempersoalkan dari suatu persoalan, maka yang perlu kita pahami adalah tugasnya, tupoksinya. Jangan sampai nanti kita meminta tugas kepada orang yang tidak ditugasi, gitu loh. Karena ini banyak orang yang sampai salah ya. Eksempel contoh saja polisi misalnya. Polisi semuanya berseragam, tapi tidak semua polisi diberikan hak untuk melakukan namanya penyidikan. Itu salah satu contohnya. Jadi ditanyakan dulu gitu loh ya. Oke Mas, sebelum itu mungkin perlu dijelaskan kepada warga yang hadir di sini untuk apa sih sesungguhnya tugas atau tupoksi daripada PPL atau BPP. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi kami PPL ini tugasnya, memang kami ini dari bagian dari Dinas Pertanian. Itu tenaga fungsional dari Dinas Pertanian itu PPL, penyuluh pertanian lapangan. Di mana PPL ini ada di tiap desa, meskipun tidak satu desa satu penyuluh. Jadi ada yang sampai yang 4, ada yang 5, ada yang 3 desa per penyuluh. Kebetulan kami pegang satu yang terdiri dari 16 kelompok, dan teman-teman saya itu memang pegang 3 desa tapi juga 16 kelompok. Nah, tupoksi kami yaitu pendamping, memfasilitasi petani dalam hal ini bidang pertanian. Jadi cuman memfasilitasi dan mendampingi serta membina. Tapi pembina di desa ini juga ada petinggi kepala desa. Jadi kalau berbicara pembina, banyak pembina di desa, kecamatan yaitu Pak Camat. Kalau hanya mendampingi dan memfasilitasi dalam hal pertanian untuk petani yaitu penyuluh. Jadi keseharian kami memang di lapangan untuk menggali satu yang menggali masalah, permasalahan, dan ketika itu bisa ditangani atau dijadikan solusi secara keluargaan atau secara musyawarah, itu kita laksanakan. Mungkin itu. Untuk fokus kepada pupuk Mas. Untuk pupuk kami ada 2 petugas di tiap kecamatan, namanya petugas verifikasi dan validasi masalah laporan penyaluran pupuk. Di sini petugasnya 2 orang yaitu PPL berperan nggak? oh iya,
Kalau peran kami di pupuk subsidi itu di awal kita menggali data, yaitu dari persyaratan untuk masuknya ke RDKK. RDKK ini rencana definitif kebutuhan kelompok, yaitu terkait dengan masalah pupuk subsidi. Jadi petani yang sudah terdaftar di RDKK itu bisa membeli pupuk subsidi, di mana kami itu membina atau mendampingi kelompok-kelompok untuk mendata petaninya untuk dimasukkan ke RDKK. Sekarang namanya e-RDKK dan berubah lagi namanya e-alokasi. Itu sebuah aplikasi yaitu penginputan data nama petani dan luas lahan petani dimasukkan ke RDKK untuk penembusan pupuk subsidi, di mana pupuk tersebut banyaknya atau kuotanya sesuai dengan lahan, tapi ada maksimalnya. Dari pusat, dari kementerian ini ada maksimalnya 2 hektar untuk petani yang memiliki 2 hektar lebih, kan? Itu tidak bisa masuk ke aplikasi e-alokasi ini. Jadi yang dilayani di bawah 2 hektar. Jadi untuk kelompok yang didaftarkan ke kios ini ada peran nggak? Untuk kita bicara tentang kelompok, tadi kan kita berbicara terkait dengan petani yang ada yang diajukan atau masuk atau tidak verfaknya di masalah RDKK. Di saat awal itu ketika mengajukan karena ini kan namanya RDKK kan ada kelompok, harus punya kelompok untuk memasukkan kepada petani kepada kios, itu ada nggak peran daripada PPL dalam hal ini BPP lah, ada nggak peran? Ada. Jadi memang peran kami itu untuk kelompok gitu ya, untuk mendaftarkan kepada kios. Kalau kios bukan mendaftarkan kios. Kios dalam ini cuma melayani penebusannya, penjualannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pendataan antara petani sama petugas ini saling jalan. Tapi yang lebih berhak mendata ini kelompok tani. Kelompok tani mendata. Maksud saya itu, setelah kelompok tani itu terbentuk, nanti mungkin dibantu dengan yang lain. Setelah kelompok tani ini dibentuk, siapa yang mendaftarkan kepada kios? Karena kios kan harus memiliki dasar kelompok-kelompok yang masuk, gitu. Nah, peran dari PPL sendiri ini apa gitu? Ada nggak peran ataukah mungkin sudah dibiarkan begitu saja kepada kelompok-kelompok untuk mendata atau mendaftar kepada tiap kelompok, tiap kios-kios yang lain? Mungkin sudah atau bagaimana? Mungkin lebih intimnya ini langsung ke tim verifikasinya ya. Tim verifikasinya Bapak ya. Tiba rokok bagi protes ini. Itu artinya begini, seperti yang tadi saya katakan, saya terus terang aja bicara, saya minta terkait dengan prosesnya. Biar saya nanti dalam menganalisa, mengevaluasi, saya tidak salah. Siap. Jadi untuk penginputan data yang pertama setiap nama petani itu harus melalui 2 kamar. Yang pertama namanya SIMLUHTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Di sini. Jadi sumber data kami itu adalah kelompok tani. Kenapa kelompok tani? Karena kelompok dalam ini tanda kutip pengurus kelompok tani itu mereka yang tahu wilayah. Nah, ya, itu. Terus kelompok tani ini bisa bekerja sama dengan para panglo venue atau orang itu. Jadi misalnya satu desa Gelandingan ini sudah habis dibagi 16 kelompok. Ada batas-batas kelompok di situ. Kelompok A ketuanya ini. Oh, kalau satu kecamatan Belandingan ada 46 kelompok tani. Nah, gitu ya. Jadi sumber data kami di SIMLUHTAN ini adalah kelompok tani. Sebab mereka yang tahu dengan petani anggotanya siapa saja yang punya lahan di wilayah kerja kelompok tani. Saya lanjutkan ya Bang Ipul. Apakah di SIMLUHTAN tidak ada filter? Ada Bapak.
Jadi data petani ini harus connect, harus terhubung dengan yang namanya Disduk Capil. Di sana ada kesalahan nama, misalnya saya Bapak ambil nama saya Agus Supriyadi, kemudian diketik Agus Supriyadi, itu tidak akan masuk di Sinduktan, harus Supriyadi Pak MP. Jadi harus benar-benar kita teliti. Yang kedua ada tempat lahir, yang ketiga tanggal lahir, itu harus benar sesuai dengan data kependudukan dari petani tersebut. Nah, itu seumpama nama petani ini sudah unik dengan Capil, itu lolos di Sinduktannya lolos, tapi belum tentu dapat atau masuk di alokasi untuk mendapatkan pupuk subsidi. Masuk ke kamar kedua, namanya yang tadi disebut Mas Rizky, itu namanya alokasi pupuk subsidi. Nah, di sistem alokasi ini apakah masih ada filter? Ada Bapak. Filternya apa? Kepemilikan lahan. Tadi Mas Rizky tadi sudah menyebutkan bahwa kepemilikan lahan satu hektar itu maksimal 2 hektar. Bagaimana dengan petani yang memiliki di atas 2 hektar? Nah, pupuk subsidi ini dipergunakan untuk petani-petani yang kepemilikan lahannya maksimal 2 hektar. Bagaimana dengan petani yang memiliki lahan di atas 2 hektar? Menggunakan pupuk non subsidi. Itu ya Bapak. Jadi disebutkan dulu lolos masuk ke alokasi. Nah, di alokasi filternya harus kepemilikan lahan itu Bapak. Kemudian diterbitkan nanti di alokasi di print. Penentuan apakah kelompok A ini masuk di kios A, kami mencoba berkoordinasi dengan yang namanya distributor pupuk, Mas. Distributor pupuk kita undang ke BPP, kita rembuk. Nah, biasanya yang dipertimbangkan itu yang pertama jarak antara kelompok dengan kios. Itu jadi pertimbangan. Yang kedua administrasi kelompok A, administrasi kios. Ini berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Oh, misalnya kios ini administrasinya jelek, administrasi pelaporannya itu akan dievaluasi oleh distributor. Distributor dalam ini mungkin ditambah dengan pengawas, gitu Mas. Jadi kita berembuk di BPP ini, Pak, kelompok A ini masuk ke kios mana Pak? Itu kesepakatan nanti dari distributor. Bahkan di beberapa tempat kami mengundang beberapa ketua kelompok tani, Mas. Kelompok tani dihadirkan, kios dihadirkan, PPL dihadirkan, Tinggal dihadirkan, terus pengawas ini dihadirkan, distributor dihadirkan di sini. Itu penentuannya. Jadi satu jarak, yang kedua evaluasi. Evaluasi hasil penyaluran yang tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun kios itu dievaluasi, Bapak dan Ibu. Siapa yang mengevaluasi adalah distributor. Kami tim verbal ini cuma memverifikasi dan memvalidasi. Sekarang ya Bapak, untuk memvalidasi dan memverifikasi, kami harus melihat satu persatu bukti pendukungnya Bapak. Misalnya saya sebut nama Dafir, Dr. Bang Ipul ini Mas Dafir. Dilihat, oh sudah masuk di realokasi, silahkan tembus ke kios. Mas Dafir ini bisa datang ke kios dengan membawa KTP asli, cek lepas juga BC boleh. Walaupun ibu KTP asli tak ibu BC, tak kira itu bodoh. Betul Pak? Nah, setelah itu Mas Dafir ini akan difoto, KTP aslinya difoto. Kemudian Mas Dafir juga akan difoto saat pengambilan pupuk. Di situ saya bersama Mas Dafir ini setiap bulan dan lihat satu persatu. Oh, KTP Dafir siapa tuh begini. Kami berhak untuk menolak. Itu. KTP Dafir, foto Dafir, tapi Dafir tak ngaduk ke kamera, misalnya ibu gigi, itu kami tolak. Terus KTP Dafir, si anak Dafir, tapi foto dan muncul ke atas, kami tolak. Itu ada jenisnya. Jadi yang benar KTP Dafir, kemudian foto itu Dafir mulai dari cetak ke soko, itu harus difoto. Itu Pak. Nomor 2, walaupun Dafir sudah difoto, sudah dicetak ke soko, tapi belum Bapak, Robert Dafir yang dengan bisa kami tolak. Jadi faktor cahaya itu penting. Nomor 3, walaupun Dafir ngambil, tapi tidak ada geotagging di sana,
tidak ada titik koordinat, tidak ada tanggal, tidak ada waktu, kami berhak untuk menolaknya. Gitu. Jadi tim Fairphone ini setiap tanggal 16 sampai tanggal 10 ini dari sekian ratus petani yang menebus, kami harus cross-check satu persatu, Bapak. Apalagi saya, Bapak, saya tetap adem atau boleh tambah yang besar sehingga kami bisa melihat robot gak berompu, robot petaninya dicontohkan dengan KTP-nya, Bapak. Nah itu, Mas Bapak Ibu, demikian penjelasan. Oke, pegang dulu. Ya, artinya sampai tadi menjelaskan ini terkait perannya sudah jelas bahwa fungsinya adalah verbal, verifikasi dan validasi, termasuk masalah pendistribusiannya yang sudah sangat kami pahami, sangat jelas. Namun yang belum disinggung bagaimana peran dari ketua kelompok, terutama terkait dengan pengajuan, karena tadi belum dijelaskan juga bagaimana sistem pengajuan kebutuhan tersebut. Apakah sistem pengajuan tersebut itu dilakukan oleh BPL, ataukah oleh ketua kelompok, ataukah seperti apa? Dalam hal teknik atau dalam hal tidak penebusannya? Siap. Untuk penyaluran atau penebusan pupuk dari kios ada 3 opsi. Yang pertama, petani bisa menebus pupuk secara individu. Syaratnya apa? KTP asli dicek. Yang kedua, yang pertama itu harus terdaftar di alokasi. Itu yang dialokasi dalam ini 2024. Yang kedua, Bapak bisa menggunakan surat kuasa. Surat kuasa ini bisa surat kuasa penggarap atau surat kuasa kelompok. Surat kuasa penggarap ini bagaimana, Mas? Surat kuasa penggarap ini mungkin dalam penyangga waktu. Saya contoh ya, Mas. Bang Ipul masuk di alokasi. Kemudian dalam penyangga waktu saporan ini contoh, Bang Ipul ada kebutuhan. Sabar itu pas sewa. Kah saya Pak Agus. Nah, kan buruk ke saya jenarema. Saya pakai surat kuasa penggarap, saya tanda tangan dari Bang Ipul, pemberi kuasa, penerima kuasa saya. Jadi saya untuk kakek saya, Mas Bang Ipul, itu surat kuasa penggarap. Yang ketiga, surat kuasa kelompok. Surat kuasa kelompok ini bisa dilakukan dengan alasan satu, transportasi. Misalnya jalan jauh, jalan nasara, gitu. Yang kedua, sakit. Artinya petani yang terdaftar itu kondisi tidak memungkinkan sakit. Yang ketiga, sepuh mungkin Bapak. Yang keempat, mungkin ada di luar daerah. Dalam hal ini mungkin ya Bapak, petani yang terdaftar di alokasi itu sedang menjalankan ibadah haji atau ibadah. Terus sedangkan di lapangan membutuhkan yang namanya pupuk. Itu. Bang Ipul, mungkin ada tambahan dari Mas Sur? Ya. Sudah dipertegas ya. Artinya ada 4 ya kalau dari tadi tercantum atau terdaftar di RDKK, alokasi. Yang kedua, ini petani sendiri. Ini yang diorientasikan. Sama kan dengan apa yang saya bicarakan, petani sendiri, kecuali jika ada halangan atau mungkin juga tadi sabe epagregio atau epagato itu bisa menggunakan yang poin nomor 3, yaitu surat kuasa garap ya, itu ya. Atau ada yang poin keempat, karena ini penting. Banyak petani yang tidak paham, seakan-akan tidak bisa ngambil kalau bukan ketua kelompoknya. Dan ini terjadi di seluruh Situbondo. Ini terjadi di seluruh Situbondo. Karena saya terjun di dalam hidup di pupuk subsidi ini sudah cukup lama. Baru di poin keempat, jika jarak tempuhnya jauh, sulit dan lebih ingin menghemat namanya biaya angkut atau biaya gendong, atau sakit atau sedang berhalangan, maka boleh dikuasakan kepada kelompoknya.
tidak hanya ketua kelompok, jadi pengurusnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada kuasa tersebut, tadi kan dijelaskan oleh BPL bahwa ketika petani difoto sedemikian rupa ya, oleh Sabahoban dan oleh Elong Malolon. Pertanyaan saya adalah apakah jika dikuasakan tersebut ini apa saja selain dari surat kuasa yang harus diberikan? Karena tadi dalam bahasanya beliau itu mengatakan verbal, verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi ini memiliki makna yang dalam. Kita tidak bisa hanya melihat dari selembar kertas. Itu bukan validasi namanya. Betul? Betul ya Pak ya? Bukan validasi. Hanya verifikasi saja. Nyamana benar tidak ada GRDKK ini aja. Tapi kalau validasi itu berbeda. Dia harus lebih dalam. Apakah betul orang yang bertanda tangan tersebut bukan hanya nama tapi siapa yang bertanda tangan? Karena menggunakan bahasa verbal ya, saya menggunakan bahasa verbal. Kalau verifikasi saja mau di situ atau di situ saya tidak akan membahas, tapi ada validasinya. Nah, saya ingin menanyakan terkait jika itu dikuasakan, sejauh mana BPL dalam hal ini atau BBP dalam hal ini melihatnya atau melakukan verbal? Silakan. Saya lagi seorang Mas Balipol ya. Terkait dengan surat kuasa kelompok, yang pertama memang surat kuasa kelompok yang di sana yang tanda tangan adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Pemberi kuasa ini siapa? Adalah petani yang mewakilkan untuk mengambil pupuk. Misalnya Telopolo di sana, yang salah satu harus bertandatangan di atas partai. Penerima kuasa ini siapa? Salah satu dari pengurus kelompok tani. Itu. Terus di bawah itu ada yang tanda tangan mengetahui kepada desa atau lurah. Terus apa yang dibutuhkan di saat penebusan pupuk? Yang pertama adalah foto KTP dari petani yang apa itu Mas? Yang terdaftar yang diwakilkan itu. Misalnya di Telopolo berarti ada foto KTP Telopolo yang dibawa oleh pengurus kelompok tani ke kios. Itu. Kemudian yang difoto siapa? Kemudian selain foto KTP yang petani diwakili, penerima kuasa juga harus membawa KTP asli ke kios. Misalnya dalam hal ini saya sebut ya Mas, contoh Bang Ipul. Tapi Bang Ipul harus datang ke kios membawa KTP-nya, difoto untuk KTP sama pihak kios. Kemudian Bang Ipul juga akan difoto saat mengambil pupuk. Itu namanya perwakilan petani. Itu yang diinput dalam laporan Infobes penyaluran pupuk oleh kios. Surat kuasa juga difoto gitu. Jadi ada foto KTP petani yang dikuasakan, foto KTP dari penerima kuasa dalam hal ini pengurus kelompok tani, foto dari perwakilan petani tersebut, pengurus kelompok tani. Komando. Iya. Berarti foto KTP daripada petani pemberi. Iya. Tanpa dipegang. Tidak, foto KTP Mas. Bukan fotokopi ya. Bukan, fotokopi KTP, fotokopi KTP itu. Terus, ya, kita mulai, tenang, gitu ya Mas. Terus, fotokopi KTP petani yang diwakili, foto KTP asli dari penerima kuasa, terus foto penerima kuasa itu. Foto orangnya saya nerima sumpah ke Pak, kurang foto. Dan saya bilang, misalnya kawan Bang Ipo, ya Bang Ipo dari cetak ke Soko ya foto ya. Terus surat kuasa kelompok yang ditandatangani dari 3 orang itu juga difoto oleh pihak kios. Itu dan itu pun tidak boleh lewat. Misalnya surat kuasa itu ditandatangani bulan Juni, itu tidak bisa petani ngalah di bulan Juli. Ada tanggalnya juga di sana. Yang bolak-balik di fotokopi bisa ya? Kita lihat namanya Mas, burung apa aja Mas? Bun bisa dipertanyakan. Bisa. Jadi kenapa harus
kelompok tani. Mohon maaf, tadi Mas Rizky sudah bercerita keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu. Kami percaya full kepada kelompok tani. Bagaimanapun mereka adalah kepanjangan kami di wilayah Bapak. Masa saya harus terus-terusan terkadang buat Mas David juga nggak wala buat lagi video kayaknya. Itu Bang Ibu. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa izin Bang Ibul, akan kami sampaikan di sini. Mungkin tadi channel saya menjelaskan kurang terperinci, bahwa ini lebih terperinci. Berdasarkan aturan dari Pupuk Indonesia, untuk realisasi ataupun distribusi pupuk bersubsidi di tahun 2024, yang tahun sebelumnya di tahun 2023 menggunakan aplikasi T-Pubers, untuk penembusan di tahun 2024 untuk kios. Jadi untuk pelaporan ini hanya dilakukan oleh kios menggunakan aplikasi yang namanya T-Pubers. Nah, di dalam T-Pubers itu ada dua mekanisme penembusan. Jadi ada individu, ada kelompok. Saya akan bicara tentang kelompok individu. Kalau kita mengartikan secara bahasa hanya individu, jadi hanya satu orang yang mengambil. Jadi, tapi untuk individu ini ada beberapa mekanismenya yang bisa dilakukan. Yang pertama dilakukan secara individu. Jadi petani sendiri yang menebus ke kios pengecer. Misal di RDKK atas nama ada Bapak Yusuf, jatahnya sekian, masuk kelompok tani sekian, masuk kelompok tani A ke kios, masuk ada datanya dan itu ada jatahnya, berarti beliau punya hak untuk menebus pupuk bersubsidi tersebut. Itu yang dilakukan secara individu. Dokumen yang diperlukan hanya satu, yakni KTP. Jadi KTP petani, nanti ada bukti foto petani, jadi hanya foto petani dan KTP-nya saja. Dan tugas kios hanya untuk menginput data sekian yang ditebus oleh petani tersebut. Kemudian mekanisme yang kedua masuk dalam satu individu, yakni diwakilkan. Jadi individu diwakilkan, yakni yang pertama diwakilkan kepada anggota keluarga. Anggota keluarga ini masuk yakni dalam satu kakak. Jadi misal dalam satu kakak ada suami istri, suaminya masih ada kakak, suaminya berhalangan mengambil pupuk, tapi butuh pupuk, istrinya bisa diwakilkan oleh suaminya untuk mengambil ke kios pengecer. Dengan apa dokumennya? Yakni tambah satu dokumennya. Yang pertama KTP dan yang kedua kakak, kartu keluarga. Dipastikan satu kakak, suami istri tersebut, ataupun bahkan anaknya bisa asalkan dalam satu kakak. Bahkan bapak atau ibunya bisa asalkan dalam satu kakak. Jadi bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua, selain tidak perlu. Jadi kalau yang mewakilkan dalam anggota keluarga itu hanya KTP dan kakak. Kemudian yang ketiga yakni surat perwakilan, surat kuasa, yakni ada beberapa macam. Yang pertama tadi ada kuasa penggarap. Kuasa penggarap ini ada dua dokumen yang kami perlukan. Lampirannya itu ada dua, cuma ada perlu KTP juga. KTP, kemudian ada berita acara pengalihan penggarap, kemudian ada surat kuasa penggarap yang bertanda tangan di sana, yaitu pemberi kuasa, penerima kuasa, artinya yang menerima, yang punya lahan, yang penggarap, kemudian ketua kelompok tani, kemudian koordinator, penyuluh PPL di desa tersebut, kemudian koordinator, kemudian yang terakhir yakni lurah ataupun kades. Nah, itu yang masuk dalam surat kuasa penggarap yang diwakilkan, yang dikuasakan kuasa penggarap. Kemudian yang ketiga bisa diwakilkan apabila yang masuk di dalam RDKK ini meninggal dunia. Jadi bisa diambil pupuknya oleh orang yang tidak ataupun masuk di dalam RDKK, tapi menunjukkan surat keterangan kematian dan ahli waris.
Jadi di dalam RDKK misal ada bapak ataupun sanak keluarganya yang meninggal, tapi sawah tersebut digarap oleh si fulan. Si fulan ini bisa mengambil pupuk jatah yang masuk dalam RDKK yang meninggal dengan keterangan ahli waris dan surat keterangan kematian. Kemudian yang terakhir ini yang kelompok. Jadi surat kuasa kelompok. Surat kuasa kelompok kami tegaskan, kami sudah sampaikan ke seluruh anggota, seluruh kelompok tani untuk pengambilan pupuk bersubsidi. Kalau kita melihat bahasa secara kelompok, bukan berarti serta-merta hanya kuasa kelompok tani di sana, bukan hanya serta-merta anggota pengurus kelompok tani. Jadi bahasa ini, pengambilan ini bisa dilakukan secara kelompok, secara kolektif. Bisa dilakukan oleh pengurus kelompok tani, bisa dilakukan oleh anggota kelompok tani. Yang penting anggota kelompok tani tersebut masuk ke dalam RDKK. Apabila petani tersebut ingin mengakomodir tapi tidak masuk ke dalam RDKK, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi harus petani ataupun pengurus kelompok tani yang masuk ke dalam RDKK. Saya mendapatkan informasi bahwa sebelum pupuk itu ada pengajuan, dan itu katanya yang mengajukan wajib ketua kelompok itu untuk periode berikutnya. Penebusan. Iya. Oh, kalau penebusan, jadi mekanisme gini Bang. Jadi mekanisme penebusan ke kios, jadi kios itu bisa main, kios mendatangkan pupuk dulu. Jadi kios punya kuasa untuk mendatangkan pupuk terlebih dahulu. Kalau dia memang punya modal, dia bisa nyetok 10 ton, 5 ton, 8 ton, baik MPK maupun miras silakan nyetok. Nanti kelompok tani. Jadi saya jatah di RDKK sekian, sampai punya pupuk berapa di kios? Sekian, saya nemu sekian. Nah, yang dimaksud Bang Ipul, jadi untuk mekanismenya itu ada mekanisme lain. Jadi selain pupuk kios ini nyetok terlebih dahulu, jadi yang kedua kelompok tani ini bisa mengajukan, dalam artian itu dia mengakomodir berapa sih kebutuhannya yang dibutuhkan oleh kelompok. Tapi ke kios ya? Ke kios? Bukan ke PI, bukan? Bukan, terlalu jauh Bang. Enggak, karena informasinya seperti itu. Oh tidak. Luruskan ya. Oke, jadi penebusan ini bisa mekanismenya kios kalau memang dia punya modal, dia bisa nyetok kapanpun, berapapun sesuai dengan kuota dia bisa nyetok di kiosnya. Kemudian yang kedua, yakni kios dalam artian bukan merendahkan nggak punya modal ya Bang. Jadi kadang kelompok itu mengakomodir terlebih dahulu kebutuhan petaninya berapa ton. Dibantu. Jadi dia butuhnya 2 ton urea, 2 ton Ponska. Nah, jadi dia order, istilahnya order ke kios. Pak, Paula order pupuk sekian, urea sekian, Ponska sekian. Nanti dari kios yang menyampaikan ke distributor. Jadi kalau mekanisme sekarang distributornya kan BTS di Kayu Putih. Jadi di WA kami itu ada grup kios itu, kios Permata Tani order urea sekian, Ponska sekian, kios Mita Tani order sekian. Itu belum tentu dikirim Bang. Jadi harus nunggu 1 rit dulu baru kirim sama distributor seperti itu. Artinya kekuasaannya ada di kios lah, intinya gitu ya. Kios untuk yang order kios. Clear ya? Nah kemarin ada bahasa bahwa itu untuk pengajuan harus ketua. Jadi ternyata bukan, pengajuan boleh menggunakan dasar kios atau mengadakan order. Biasanya kan kios itu kebutuhannya banyak. Siapa tahu petani juga ada modal, bisa dimilihkan dulu sehingga kios tidak harus mengambil uang di bank. Karena ini juga terjadi di pangkalan juga kadang-kadang seperti itu, tetapi dulu untuk tebus sama, subsidinya sama. Ya, menarik bagi saya bahwa verbalnya sampai di situ saja, gitu ya. Kenapa? Karena ada satu tanda tangan yang sangat penting. Siapa itu? Kepala desa.
bisa beralasan dia sudah ada kepala desa bukan, jadi saya nggak mau ngejar itulah, gitu ya. Artinya di sini kepala desa bertanggung jawab setiap kuasa yang ada. Kepala desa bertanggung jawab bahwa kuasa itu benar adanya, ya kan? Betul. Karena di surat kuasa PPL kan ada tanda tangan loh. Ada beliau di sini, siapapun yang bertanda tangan di halaman tersebut, entah itu pernyataan, entah kuasa, entah apapun, itu bertanggung jawab minimal menyaksikan. Betul kan? Minimal menyaksikan. Jadi tolong ketum untuk persiapan lanjutan, Kades juga masukkan juga. Nah, tadi bertanya, Bang, apa tujuannya ke sini? Nah, kan gitu ya. Tujuan saya jelas bahwa Desa Dampuan itu ada persoalan. Gak tahu ini PPL sudah tahu atau belum ini? Apa persoalannya ini PPL? Saya mau tanya dulu, kalau ngomong sudah, kalau belum saya kasih tahu, tapi kalau sudah ngomong sudah kan berarti tahu. Silakan. Saya mau cerita mulai sejak 8 Mei, Bang. Ya, 8 Mei ini kami mengadakan pertemuan. Kami tim BPP Melandingan, saya, Mas Rizky, dan Mas ya, saya dan tim kami, tim BPP Melandingan mengadakan rapat, Bang, di Kios Elo. Waktu itu karena kaitannya dengan waktu itu pelaporan Kios Elo yang banyak problem di sana. Jadi pelaporan di Uber beda dengan di pelaporan di T-Uber. Di Uber ini lebih rigid, lebih ketat gitu. Terkait administrasi kios waktu itu, jadi kesalahan yang banyak waktu itu terkait kesalahan dalam hal input. Iya. Cuma yang kios Elo yang paling parah. Iya. Pada waktu itu datang Mas Dafir, Pak Munang, dan saudara-saudara yang lainnya. Sebenarnya waktu itu yang diundang cuma internal kelompok tani. Jadi kelompok tani Karya Desa, kelompok tani Gunung Jati, kelompok tani Gotong Royong. Cuma 3 kelompok itu. Karena 3 kelompok ini yang ada kesalahan dalam hal pelaporan. Di bulan Mei bukan kelompoknya, tapi filternya kurang bagus, yakni di kiosnya. Karena sesuai dengan aturan juknis yang sudah ditetapkan, sudah kami share ke kios, tapi masih salah dalam hal pelaporannya. Sudah waktu itu bersihlah semacam, ya kami tidak pernah mendapatkan pupuk Bapak, kami tidak pernah mendapatkan pupuk, kami tidak, sudah intinya yaitu tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Oke. Waktu itu kami coba mediasi langsung di tempat Pak Cik, mereka kami kenapa? Kami hendak menyelesaikan secara kekeluargaan. Sudah berjalannya waktu, kami lupa tanggalnya berapa. Waktu itu tahu-tahu Mas Dafir dan saudara-saudaranya itu kesini di ruangan sebelah yang sana itu ambil full, mengeluhkan, bener nih Mas,
Biar akan jadi saran tentara kementerian. Nanti yang saya punya, saya sekitar 20-an orang itu. Oke. Menyampaikan hal yang sama keluhannya bang, terkait pupuk bersubsidi, terkait penyalurannya seperti ini, terkait bahkan mungkin yang paling menonjol yang saya lihat itu ada surat kuasa di sana. Oke, kami waktu itu berusaha untuk meredam 22 Mei waktu itu. 22 Mei kami berusaha untuk meredam konflik yang terjadi, artinya ini murni kesalahan dalam hal pendistribusian. Jadinya kami akan tegur kelompok tani karena petani-petani yang masuk di dalam surat kuasa ada beberapa yang tidak menerima. Sudah masuk surat kuasa dan tidak menerima pupuk bersubsidi. Itu kami lakukan teguran kepada kelompok tani. Pertanyaannya begini, sebelum masuk ke teguran dibenarkan tidak? Tidak, Bang. Sama ketua kelompok. Ya, artinya begini, barusan sama nanyakan konfirmasi, benar nggak Mas? Nah, Taufik kali ini kok, Iya. pertanyaan saya ketika ada informasi tersebut, itu sampai menanyakan kepada ketua kelompok tadi, benarkah informasi yang diterima oleh PPL ini bahwa orang yang ada di dalam kuasa tidak mendapatkan itu dikonfirmasi tidak kepada ketua? Saya konfirmasi. Jawabannya? Iya. Yang 22 Mei kami berusaha untuk meredam waktu itu di sini. Bahkan kami mulai di tanggal 22 Mei itu bahasanya kayak gini, Bang. Pon Mbak, usah kelompok gitu kata si, mungkin saya nggak tahu siapa orang itu, tapi Pak saya langsung jawab, angki Pak, mana kita tahu mana di suatu kelompok oleh jaminan atau oleh pondok. Karena apa? Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios itu melalui adanya mekanisme yang namanya kelompok tani. Akhirnya mereka berpikir, punten Pak, maksudnya buat reformasi, mereformasi ke pengurusan. Oh, maksud saya waktu iya, kami mengakomodir apa yang menjadi suara dari anggota kelompok tani, khususnya di daerah Pelalangan ini, kami mengakomodir. Ya, kami pastikan kami akan menjembatani dalam hal reformasi ini, tapi kami butuh waktu untuk berproses. Kami ingin mengklarifikasi lebih jauh terkait apa yang dikeluhkan oleh petani gitu. Akhirnya, hari Rabu datang lagi David dan beberapa orang. Sudah kami kasihkan solusi lagi bang waktu itu. Jadi Mas David sudah kasih solusi. Mas David gini aja, untuk pupuk bersubsidi kaitannya dengan kelompok masalah reformasi kita terus jalan. Cuma untuk pupuk subsidi karena ini menjadi hajat orang banyak tetap dijalankan. Jadi ada dusun yang di daerah Palongan nanti diakomodir oleh Pak Amirin, dalam hal ini Pak Rusman, dalam hal yang Pelalangan nanti diakomodir oleh Mas David. Dan jawabannya waktu itu apa Mas? Pak, beres Pak. Itu. Dan akhirnya waktu itu di tanggal pas Garda Saktiran itu live malam Senin. Enggak, malam Senin 2 Juni itu viral lah video itu live Garda Saktiran di daerah Bungatan. Siangnya kami ke rumahnya Mas David karena memang sebelumnya memang agenda di minggu sebelumnya saya memang mau Mas David mau berusaha untuk memediasi. Kami tim BPP melanjutkan ke rumah Mas David lagi. Nah, ini kami mana di Pak Amirin kita jadi ngaku kesalahan. Ini kayak Pak BCA Kabudina kami pun apa? Ini ke bekal kata bolehnya. Jawabannya Mas. Saya. Pada ruang di malam harinya berbeda lagi Pak ceritanya. Seperti itu. Kemudian lanjut saat hari Senin saya ada di Tengki.
Saya baru bisa menghadapi TNI di hari Senin, kisaran 2 pekan yang lalu, 1 pekan yang lalu, yes, okay. 2 pekan yang lalu saya menghadapi TNI di hari Senin. Nah, kemudian di hari Selasa saya diminta untuk menghadapi lagi oleh TNI. Di situ ada Pak Nikel, ada Pak, ya ada Babin Sam, ada Babin Mas, ada media juga, ada Mas Iwan, ada Mas Gawi, ada Mas Misbah di situ. Nah, saya minta waktu itu saya mengusulkan saya ingin musyawarah secara internal terlebih dahulu antara yang mau kubu Mas David dan kubu Pak Darisman. Waktu itu saya menginisiasi di hari Rabu. Di hari Rabu di DPP Melandingan. Saya undang kubu Mas David itu sebanyak 5 orang, kubu Mas Pak Rusman saya undang sebanyak 5 orang. Qadarullah yang datang dari kubu Mas David ini sebanyak 12 orang, dari kubu Pak Rusman tidak ada yang datang karena Pak Rusman waktu itu beralasan ada kepentingan yang lain. Udah. Waktu itu pas hari Rabu karena para anggota kelompok tani yang kubunya Mas David ini cukup menunggu lama, akhirnya kami berembur di aula sebelah. Kami berikan waktu di hari Senin akan mengadakan pertemuan di Balai Desa. Saya sudah matur ke Bu Tenggi izin fasilitasi tempat di Balai Desa di hari Senin. Bu Tenggi siap. Saya waktu itu sempat berpikir bahwasanya ini karena kelompok tani, yang mana kita asas kelompok tani ini dari kelompok tani, dari petani, oleh petani dan untuk petani. Kami berpikir ternyata kami sebagai PPL di sini khawatir di kemudian hari ada hal yang cacat di sana, diperlukanlah sebuah undangan yakni undangan resmi dari kelompok tani. Jadi untuk menggelar acara agenda rapat anggota kelompok tani ini haruslah ada yang namanya undangan resmi dari kelompok tani. Nah, karena alasan waktu itu sudah saya sampaikan juga kepada Din untuk segera membuatkan undangan. Qadarullah Pak Din waktu itu masih punya alasan, ada acara lain, ada acara lain, akhirnya tertunda. Di hari Minggu siang saya sudah WA Mas David, tepatnya pukul 1. Saya sudah sampaikan ke Mas David untuk acara yang di Campoan hari Senin kami tunda. Dibalas sama Mas David kira-kira jam 16. Ini udah tersebar Pak, ininya kayak gitu. Saya sampaikan, ya Mas nanti bisa diinfokan lagi. Artinya saya sudah menyampaikan bahwasanya di hari Senin itu rapat anggota ditunda dikarenakan belum ada undangan resmi dari kelompok tani. Akhirnya di hari Senin itu Mas Gafir dan kubunya waktu itu ke Balai Desa yang menyampaikan aspirasinya di sana. Coba kalau mau ngobrol di luar aja. Tolong ini ruangan sedang serius. Kalau yang mau ngobrol di luar, saya persilakan di luar. Ya, waktu itu pagi kisaran jam 9. Sekitar jam 9-an Mas David di Balai Desa Campoan. Kami di BPP Melandingan ada di ruangan sebelah. Kami berkoordinasi di sana. David telepon saya, David telepon Mas Rizky. Telepon saya, di mana menikah Pak? Makanya kan menikah panjang lebar, nyeletuk di sana. Yang paling saya ingat waktu itu, di mana menikah pupuknya masyarakat pembutuh, langsung saya. Yang mana boleh saya di bawah. Maksudnya pupuk itu nggak serta-merta harus Pak Lirin yang menebus. Jadi dari awal kami sudah memberikan jalan untuk tubuhnya Mas David untuk menebus pupuk. Jangan dipermasalahkan dulu. Ini reformasi sembari kita jalan. Waktu itu marah, tak sama saya, nggak tahu siapa. Saya tetap balik Pak. Emosi saya Pak, karena saya sudah ngasih jalan, tapi masih mempermasalahkan pupuk ini. Enak kalau lagi, sampai sekarang nggak boleh orangnya Pak. Malah oleh apa dengan saya? Ya, akhirnya waktu itu kami di BPP Melandingan ke Balai Desa. Kami ketemu jam 1-an, janjian dulu sama Bu Tenggi. Di mana Bu? Intinya dari Balai Desa itu siap memfasilitasi untuk acara rapat anggota reformasi itu siap. Nunggu surat undangan anggota dari kelompok tani. Nah,
Selepas kami dari balai desa, kami langsung menuju rumah Pak Darisman. Tadi mana Pak Neka Pak? Neka bermasyarakat. Beliau saya sampaikan, Neka masyarakat kita bukan anak Neka Pak. Mana punya kaca, mana kaca punya tahu ya Pak? Tak saya bilang sampaikan beliau. Betul-betul beliau di pekan kemarin itu bilangnya tetapi ada keperluan, ada acara. Kami kan juga bisa terlalu mengintervensi terlalu dalam. Oke lah, kami beri mundur waktu. Sampai tadi pagi saya juga WA belum ada balasan dari kelompok kami. Dan Pak Arifin alias Pak Darisman ini kelompok kami punya agenda untuk duduk bersama dengan Mas Dapir sebenarnya. Cuma masih belum tahu waktunya kapan. Jadi kami kelompok kami PPL di sini selalu berusaha untuk memediasi, untuk mendampingi kelompok tani ataupun anggota kelompok tani dalam hal apapun, khususnya pertanian ini. Jadi masalah yang dihadapi Mas David ini karena mungkin ataupun saudaranya mungkin ada haknya yang tidak diterima dia, ya kami petugas tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Darisman. Tapi kami di sini bukan mengulur-ulur waktu, tidak. Kami berusaha untuk menjalani sesuai tahapan proses yang ada. Jadi nantinya sudah saya sampaikan kepada kita, kalau kita kata terburu-buru, nanti tak khawatirnya di belakang hari sampai digugat juga sama kelompok tani yang masih berdiri. Kan jadi hal yang sengketa. Ada dua kepemimpinan di sana di kelompok tani. Kami sudah sampaikan juga memberikan opsi bagaimana kalau kelompok tani di dusun Pelalangan ini kita pemekaran, artinya yang kubu Palongan berdiri sendiri, kubu Pelalangan berdiri sendiri, bersikukuh. Kubunya Madaya itu Pak pokoknya ini pokok daerah pokok. Jadi kami sebenarnya sudah memberikan jalan. Sembari waktu itu berjalan, ayolah pupuk yang menjadi hajat anggota kelompok tani tetap dijalankan. Mana bimbingan anggota nampian bapak-bapak mereka. Kalau orang bapak-bapak mereka boleh saya kutuan baga. Oh nih boleh. Jadi mana di bapak-bapak mereka butuh bapak mereka bisa. Ya pengemudi pasar bisa lah Mas Dapir. Otak bapak Pak Karim. Otak bapak bisa dibilang posnya satunya larang. Jadi solusi saya larang Pak. Jadi ini karena kasus ini kami kan. Jadi kalau ada rancangan penambahan orang tutup juga mekanismenya tidak berat macam ekor kele, individu, saran kelompok ini kan bisa menambahkan kelompok tani. Jadi diakomodir kolektif secara kolektif. Seperti itu Bang. Kalau ada yang bersemangat itu senang, harus gitu. Kalau benar katakan benar, gitu. Jangan salah-salah. Panjang lebar tadi menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian di Campuang. Sesungguhnya sudah melewati dari tujuan kami ke sini, gitu. Tapi tidak apa-apa, itu sebuah informasi yang cukup bagus untuk kami. Tapi yang paling penting adalah satu hal yang saya garis bawahi bahwa BPP atau PPL di Melandingan ini sudah bekerja. Menurut saya sudah maksimal. Menurut saya. Kenapa? Karena ada follow up. Karena setiap ada keluhan masyarakat itu ada follow up, itu sudah bagus. Cuma yang saya tidak paham keterbatasan dari tupoksinya. Gitu. Pertanyaan saya adalah tadi sudah disebutkan bahwa fakta memang ternyata apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait tidak menerima pupuk pada masuk dalam RPKK ternyata faktanya memang dibenarkan oleh ketua kelompok yaitu Mari betul. Ya itu ya, betul ya. Yang kedua adalah sebelum kita masuk ke sana, pertanyaan yang kedua ini bermula dari namanya surat kuasa. Ya. Pertanyaan saya adalah yang mana di dalam surat kuasa itu tertera dan tercantum namanya tanda tangan daripada peserta RPKK dan seperti yang diajukan kepada saya, nggak tahu diajukan juga kepada BPP.
PPL, apakah mereka juga mengadukan bahwa tanda tangan yang ada di dalamnya itu palsu atau tidak? Itu pertanyaan saya. Diadukan ya ini juga ketika ada pertemuan di sini. Diadukan ya, mengadukan kepada PPL. Nah, pertanyaan saya, dari kita sebelum kita bicara tentang hilir, kita harus bicara di hulu dulu. Nah, sebagai PPL yang dipercaya oleh pemerintah untuk mendampingi dari masyarakat, kepanjang tangan masyarakat, itu dipertanyakan gak itu kepada ketua kelompok? Dipertanyakan gak itu? Yang pertama terkait dengan surat kuasa kelompok itu, Bang. Jadi surat kuasa kelompok itu dari kelompok diberikan kepada kios. Perkara itu dipalsu atau tidak, kan yang pegang aslinya itu surat kuasa adalah kios. Enggak, pertanyaan saya begini, ketika tadi diadukan atau ada pengaduan, tadi kan sudah disebut bahwa ada dua pengaduan. Yang pertama adalah di mana petani yang tercantum dalam RPKK tidak menerima pupuk, dan ini dikonfirmasi kepada ketua ya, dan ketua mengatakan mengiyakan bahwa memang tidak diberikan. Tahu alasannya apa? Itu saya tidak masuk ke sana. Nah, yang kedua adalah bahwa petani juga mengatakan atau mengadukan tadi yang disebut bahwa dia tidak merasa memberikan kuasa kepada Pak Riri atau ketua kelompok. Ini dikonfirmasi oleh PPL apa tidak? Itu saja dulu, bukan terkait dengan wewenang. Wewenang yang ngoreksi ini palsu atau tidak, ini ada atau tidak, itu nanti wewenangnya beda, Mas. Meskipun kios tidak berhak untuk mengatakan. Nanti di kanan saya yang berhak wewenang untuk menilai apakah tanda tangan tersebut palsu atau tidak. Nanti di sebelah saya. Siap. Untuk yang poin pertama, jadi ketua memberikan pupuk subsidi kepada orang yang tidak masuk di realokasi, itu kan yang pertama. Itu sudah kami kasih kelompok kami saat kita pertemuan di Udi Elok. Dia pegang semacam buku ditujukan kepada kami. Ini hibrid ibu bapak. Itu. Yang kedua, yang nggak dapat itu diakui nggak? sama yang bersangkutan. Diakui sama Narwi itu diakui. Yang ada yang menerima tapi ini tidak mengaku. Yang satu memang diakui bahwa ini tidak menerima. Yang begitu loh. Ada dua. Gini Bang, tanggal 28 Mei saat kita di sini di aula sebelah itu yang 30 orang itu, Narwi itu tidak masuk. Sebut nama saya Mas David ya. Narwi itu tidak masuk dalam alokasi. Bahkan saat itu kami minta, kita tidak menyangkut, saya tidak bicara tentang subjek dulu, tapi pertanyaannya ini tegaskan dulu. Ya toh, nanti sudah tegas, tapi saya akan ulangi lagi, dilanjutkan lagi barusan bahwa ada orang yang menerima tapi mengaku tidak menerima. Oke, sudah satu. Terus yang kedua itu ada pertanyaannya juga untuk konfirmasi. Ada yang dia itu seharusnya menerima tapi tidak menerima. Itu diakui tidak dengan tadi? kalau yang tidak berhak tapi menerima itu diakui sama Pak. Oke, artinya ketika orang tidak berhak menerima, berarti ini barang yang dijual kepada orang yang tidak berhak adalah barang yang khusus untuk orang lain. Betul. Ya, cukup. Jadi artinya seperti itu. Ini sudah dilakukan ya teman-teman ya oleh PPL. Nah, cuma memang batas kewenangan PPL itu tidak masuk ke dalam sanksi ya kalau ada keliru. Ada sanksinya, bisa nggak PPL memberikan sanksi? Terus yang bisa dilakukan PPL apa? Setelah mendapatkan temuan seperti itu apa yang dilakukan PPL? Pembinaan. Selain pembinaan, apakah ada laporan ke atas? Sudah dilaporkan kepada kami, jangan saya ini ya. Oke, berarti sudah dilaporkan kepada, sudah ditegur. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika KP3 turun ke Melandingan, itu nggak dibahas? Ya, nggak dibahas ya, terkait dengan penyaluran pupuk yang tidak benar. Tidak ya? Enggak, oke. Ini untuk pelajaran juga untuk semua. Artinya kenapa? Persoalan pupuk ini persoalan kita semua. Kalau
petani itu ya pupuk itu nyawanya mas gitu. Petani itu kadang-kadang tidak berpikir jualannya berlimpah, tapi ketika itu taninya itu ngobrol ya karena pupuk itu udah sudah lebih dulu gitu loh ya. Jadi untuk masyarakat juga ini yang saya katakan, nggak apa-apa tanya dulu sebelum nyerang gitu. Kalau nyerang dulu nanti yang menang sini karena dianggap serangannya salah. Jadi intinya adalah kita closing aja karena sudah cukup banyak ya, nanti tolong wadah silakan. Ini sekedar tambahan untuk para petani dan mungkin para audiens. Ada yang live Facebook? Ada. Jadi perlu diketahui untuk petani, jadi ini kembali ke pola pikir petani terkait pupuk subsidi. Ini ada jatahnya. Ya, perlu digarisbawahi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, untuk jatah petani pupuk subsidi di tahun 2024 ini untuk Situbondo itu ada 3 setelah SK perubahan. Sebelum SK perubahan itu hanya urea dan NPK Konska. Jatahnya berapa? Sebelum SK perubahan di bulan Mei, di awal bulan Mei, jatah pupuk untuk petani itu kurang dari 50% untuk urea. Jatah petani dalam ukuran 1 hektar, rekomendasi dari pusat untuk urea itu hanya dibatasi sebanyak 225 kg per hektar. Itu untuk padi. Untuk jagung 250 kg per hektar. Itu untuk jagung. 2 kintal. Ini dalam satu musim tanam. Benih gabai saat kali otol. Ini ada 3 musim tanam. 3 musim tanam. Nah, praktek kita, saya petani, tanam jagung pupuk minimal 2 kali, 3 kali. Mungkin aman. Yes. Aku tak tanam kali. Jagung. Sakale. Benih 2 kali. Apa saya tanam kali? Sana apa? 2 kali. Oleh 2 kali. Kadang kalau kali membodok-bodok lah. Mana bisa membodok kasih subsidi, kalau mulai saya subsidi juga. Nah, baru 0,1. Kita bayar dulu. Boleh. Tidak ada batasan. Selama dia petani dan dia memiliki lahan garapan, dia punya hak. Yang penting masuk. Nah, perlu dipahami itu dalam ukuran 1 hektar, 225 dan 250 untuk jagung, 225 untuk padi. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal tahun dari bulan 1 ke bulan 4 itu pupuk realisasi sebanyak 48% untuk urea. Berarti kalau kita hitung secara kasar berarti pupuk hanya dapat berapa Pak? 110 kurang lebih. 112.500 atau 110 per hektar satu musim. Berarti jatah mana diokoran 0,1 ton kun merah oleh 10 kilo. Sebetulnya itu berdampak kita apa Pak? Hijau kamu berapa? Kedua jatah dari pusat. Nah alhamdulillah Ibu dan Lema Presiden melalui Kementan merealisasi pupuk hingga tambahan tadi untuk 100%, 9 kurang lebih 90%. Jadi jatahnya 2 sesa hektar, mereka digital kurang lebih digital sebarang. Jadi jangan oleh sabon juga Pak. Jadi anak untuk nikah dan masalah secek panas karena pola ini di masyarakat, kalau nggak butuh untuk bodoh Dan ada yang menjanjikan. itu permainan. Kalau ada yang menjanjikan, nah mungkin. Ya. 2019 sudah menjanjikan saudara. Kan saya janji mau tapi saya kemarin. Nah ini realisasi. Ada sih. Akhirnya jangan sampai petani saja yang salah.
Tapi karena berdasarkan petani berarti ya. Betul. Nah, perlu di garis bawahnya Pak. Ya, petani malam masalah saya nyala di saya lagi. Kebiasaan petani sedangkan saya pribadi adalah untuk urea. Kalau nanti serbuk urea sesak urea, kalau saya kekang, karena memang jalan jumlah. Anda biar sama-sama merasakan sebagai petani, Bang. Ada petani dia. Iya, petani kalau tadi. Berarti nyala juga saya. Karena saya mampu berusaha. ASN. ASN. Tapi petani kata mampu ya. Jadi ini kewenangan usaha. Ini saya paham karena orang-orang tertentu, kita kita tak paham. Iya, jadi waktu mau ini saya kerja mungkin bapak-bapak saya berdaya yang maya di sore, jadi jatah buat TV-nya enggak, betul sih pemerintah pusat. Apalagi yang memiliki hak tidak mendapatkan haknya. Nah, ini boleh cover saya juga. Ini kalau mau ini, bapak-bapak campurnya kan punya saya cover kinya sih. Jadi bapak-bapak ini kan masuk ke LMDH. Nah, kalau sama mereka, alhamdulillah dari pemerintah pusat buka portal bagi petani-petani. Saya LMDH juga bisa akomodir. Jadi untuk petani bisa andi jatah seperti. Nah, jalan bapak-bapak ini kan ini maksimal lagi. Ini koordinasi lah. Kira ini nanti kalau nyampe yakin jatahnya bapak sekian dalam masa hektar, mana di bapak pun pergi 0,100 bibit jagung merah kilo, minta bapak sekitar repot ya bang. Jadi waktu pada noni, nah sekretariat LMDH, saya pastikan bapak-bapaknya kasih benar-benar mampu malah ini luasan apa? Tanah saya bertani, kalau mampu luasannya apa? Jadi misal bapak pergi pembera ukuran 100, siapa yang 100? Jadi pembera alam apa kini 200, apa yang ukuran hektar? Dijaga lebih banyak dong. Ya pernah kaulah Mas Davir santatan karetan ganja ngiring tahun dina ayo mana bibir petani saya buka otak saya kamu ini nggak bisa jadi tak punya kalau mau tani saya di kuasa punten ini kalau mau tani kok Dan kasih tahu juga itu sama PPL yang lain sampaikan seperti yang sangat sampaikan itu. Iya di luar sana itu jangan cuma di sini ya. oh iya jadi kelompok jadi yang jadi persaingan satu iya Itu nggak satu. Kasih kelompok kan seperti itu. Jadi kelompok tani bukan kuasa kelompok ini bukan. Jadi ada di garis bawahi bukan. Yang dimaksud surat kuasa kelompok itu bisa diakomodir oleh beberapa orang secara kolektif. Secara misal ada 10 orang, penulisannya bareng-bareng, mana nyaman. Misalnya ya saya punya sewa 10 petak 10 orang, itu bisa diakomodir bisa. Tekniknya seperti itu. Jadi bukan serta-merta kelompok tani bukan. Jadi harus ya itu bukan serta-merta kelompok tani harus menebus tidak. Tapi diakomodir kelompok tani boleh. Anggota kelompok tani mau akomodir boleh. Cuma ya harus komunikasi dengan pengurus kelompok tani karena di surat kuasa itu ada stempel kelompok tani. Seperti itu. Oke. Ya sudah jelas ya, alhamdulillah ada kabar baru nanti bisa dilanjut mas bisa atau siapapun di sini koordinasi ya koordinasi terkait hal tersebut. Saya suka dengan PPL yang seperti ini, tapi faktanya di lapangan saya juga tahu. Tapi saya hanya ingat saja bahwa PPL harus disampaikan semuanya gitu, seluruh boswa juga harus diingatkan. Nah ini saya lihat di akun saya biar jadi pembelajaran juga untuk para petani bahwa ya di situ peran dari BPL dan kewenangannya serta keterbatasannya. Makanya BPL tidak pernah menjanjikan pupuk dapat banyak ya. Jadi ini bagus ini, karena ini pimpinan kan, pimpinan dari petani
Jadi kalau jadi pemimpin jangan berjanji kalau campak, kalau lecek jangan berjanji. Dan itu ingat di dalam hati siapapun yang campak akan mulai campak kawarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tadi sudah disepakati faktor utama bagi Garda Sakera itu bukan terkait dengan reformasi, Mas. Faktor utama bagi Garda Sakera adalah bagaimana pupuk ini benar-benar dirasakan masyarakat yang sebelumnya desa Capuan yang tercantum di dalam RDKK dan juga surat kuasa, faktanya ada yang terima, ada yang tidak. Dan fakta yang kedua adalah bahwa ketua kelompok sudah mengakui bahwa pupuk subsidi tersebut dijual kepada orang yang tidak memiliki hak. Itu fakta yang kedua. Ya kan? Dan itu sebatas ditegur saja oleh DPR karena tugasnya hanya itu saja. Kalau tugasnya lebih mungkin akan berlebih. Ustadz ini pasti berlebih. Tapi karena batasannya dibatasi hanya sampai di sana, maka batasannya hanya menyampaikan bahwa itu salah dan keliru. Yang mana itu direkodkan atau dijadikan sebagai temuan yang disampaikan kepada pimpinan atasnya, yaitu Kabid Kepala Bidang. Dan sudah tadi saya tanyakan, sudah dilakukan. Nah, saya tidak tahu Kabid sudah melakukan apa, saya juga masih belum tahu gitu loh. Yang penting saya bicara sekarang dengan DPR bahwa DPR sudah menjalankan tugas dengan baik. Dari evaluasi saya, dari saya dengarkan tadi bahwa ini sudah dilakukan, terutama menerima. Ya, faktor utama, saudaraku, yang pertama adalah menerima dulu. Ketika ada tamu, ketika ada keluhan dari masyarakat, pemilik tempat itu menerima. Yang kedua, mendengarkan. Ini bagus sudah. Atarema tapi ada torbili, selalu. Ya, atarema ada torbili. Nah, yang ketiga, full up. Artinya menjalankan apa yang sudah dilakukan di acara tersebut, dilanjutkan dengan tindakan nyata, dan tindakannya sudah jelas, melakukan hubungan, bahkan datang ke desa Capuan, ya, bahkan sudah koordinasi dengan Kades dan yang lain-lain. Ini full up. Karena tidak mudah, terutama hubungan dengan para pejabat. Mau kita jabat nyaman, ya, mau kita calon itu nyaman, janji mencalonkan. Tapi ketika sudah jadi, ini sering kami alami, bertemu saja tidak mau. Bertemu saja tidak mau. Ya, kita bawa aksi, bertemu, tidak mau. Kenapa? Takut. Karena jiwanya licik, kerdil jiwanya. Jadi pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Siapapun dihadapi. Apalagi pemimpin itu bisa membuat sebuah namanya kebijakan. Dan saya suka tadi realistis saja bahwa ini batasan-batasan kami. Dan saya suka ketika ada sesuatu hal yang dipaksakan yang tidak sesuai dengan tugasnya, saya suka dengan keras juga. Sampaikan dengan keras. Lalu nggak bisa keras. Iya dong. Agar supaya apa? Padahal kita punya anak. Ketika kita memberitahukan anak dengan cara kasih sayang, kadang-kadang kita dibentak. Tujuannya yang penting diliputi dengan dasar kasih sayang. Kasih sayangnya agar supaya tidak salah langkah. Apa salah langkahnya? Ketika sudah terjadi namanya reformasi awal-awal, reformasi yang tanpa sistem, reformasi yang tidak sesuai dengan proses dan prosedural, metode terreguli. Akhirnya digugat. Ketika digugat, saya aduan. Biasa melepek tak melepek. Jadi di situ Garda Sakera, dan saya terima kasih kepada PPL. Saya harus fair ya. Saya harus fair. Punishment dan reward itu harus menempel pada diri saya. Jadi kalau memang sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, ya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolsek. Maka ini Bapak Kapolsek kuasa ini panas dari tadi, saya lihat saya ngopi, saya rokok saya ngopi tadi. Ada. Benih tak sangat aja. Ya, beliau ya berdatang sebagai bapak untuk mengayomi anak-anaknya, rakyatnya. Yang penting satu, selama masih bisa dilakukan dengan baik, kondusivitas itu betul. Kita bisa duduk bersama di sini karena kondusivitas kita bagus. Jadi Situbondo harus dijaga dengan kondusivitas. Kalau masalah kritik, reaksi dan yang lain-lain tidak ada masalah, gitu loh. Karena menikah terjadi kekisruan sampai terjadi namanya darurat
sipil atau darurat militer oleh luar tempat oleh gitu. Jadi tolong jaga juga Kamtipmas di situ Bondo. Sekarang untuk Capuan sudah punya taretan. Buat apa kan? Garda Sakera. Garda Sakera benar ya suruh pasangan. Kalau kita revisi lagi, karena kita gratis untuk menjembatani dari masyarakat. Sama dengan para sipil negara ini kadang-kadang kalau berhadapan dengan Garda Sakera dia sudah bingung duluan. Padahal kita ini menjembatani saja. Kita mewakili masyarakat yang tidak bisa berbicara bahasa mereka. Nah, kita juga menjembatani mereka yang tidak berbicara bisa berbicara seperti bahasa rakyat. Karena bahasa rakyat kadang tak paham. Itu bodoh sedang ngocak satu ini pedes ya. Di sini juga begitu. Ada otak tak paham dia pada gue. Jadi disitulah fungsi Garda Sakera. Yang kedua adalah kita memberikan reward dan punishment agar supaya situ Bondo ini bisa maju lebih baik. Bukan hanya maju berjaya tapi tanpa jaya, gitu loh. Tapi maju lebih baik lagi ke depannya, terutama ASN-ASN yang memang bagus, ASN-ASN yang sudah menunjukkan APH kepolisian, TNI sudah menunjukkan profesionalismenya, maka dukung. Kadang-kadangnya syarat berbuat baik, kesentake masih disorot. Yang tidak berbuat baik disorot, yang berbuat baik oleh WC kawan. Tapi yang tidak berbuat baik oleh WC, akhirnya mikir, saya berbuat baik waktu salah, saya berbuat jelek waktu salah, berbuat baik oleh WC, akhirnya berbuat salah bagi masalah dia dibagi pun begitu ya adanya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita support, kita menjadi bagian dari kebaikan tersebut, maka insya Allah seluruh akan lebih baik. Lah, terkait dengan apa yang saya katakan, saya di sini soal karena Garda Sakera, tentu saya juga tidak akan datang ke tempat ini kalau tidak ada sesuatu yang perlu kita sampaikan. Dan ini sudah kita kasih toleransi batas cukup lama, terutama pada ketua kelompok yang dia sesungguhnya sudah sadar bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, tapi pada faktanya hingga saat sekarang masih arogan, masih bangga terhadap kesalahannya, maka kesalahan itu akan saya uji di penegak hukum. Apakah tanda tangan tersebut itu betul-betul dipalsukan? 263 ayat 1 dan 263 ayat 2, apakah tanda tangan tersebut sudah merugikan orang lain? Sudah dimanfaatkan oleh orang lain? Karena itu tugas Garda. Jadi Garda ketika ada temuan tidak langsung kepada APH, tapi saya berikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Ada toleransi dari kita. Pokoknya saya rokok ke resepsi begitu. Dapat tolak sama resepsi nanti. Jadi seperti itu tugas dari PPL, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dinaikkan karena tadi saya katakan maksimal ya. Sedangkan dalam tubuh kita, dalam sikap kita, dalam kemampuan kita itu ada namanya optimal. Optimal belum, tapi kalau sudah masuk di optimal ini level dewa sudah gitu maksimal lah, minimal seluruh aturan sudah dilakukan dengan baik. Ya alhamdulillah sahabat menghadapi warga karena memang warga seperti ini kan mundur memberi kopi lah ini. Biar pulang kantor saya beli kopi, pas jadi kasar saya beli kopi. Ya kopi makan ya. Dan ini sekaligus juga masukan untuk dinas pertanian, tolong kasih anggaran lah kalau ada tamu juga. Kasihan juga dengan teman-teman so kantor sebesar ini loh kan, kalah loh bos kan, orangnya 3 kan, gitu loh. Makanya 9, makanya punya uang sawang gitu ya. Oke, dari saya mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ni'matina wa ala quwwata illa billah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang berhormat Bapak di DPRD dan yang kami hormati rekan kita kami pun kita doakan mudah-mudahan bersehat terus dan hadir semuanya dalam kemuliaan Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah di siang hari ini kita bisa silaturahim ya, bisa silaturahim, bisa menyampaikan unek-unek koordinasi kopi rokok di samping nasi, cuma kopinya yang nggak ada ini. Tapi nggak apa-apa seperti
Sepenting apa yang menjadi unek selama ini antara PPL, BPP dan panjenengan yang hadir tidak nyambung. Akhirnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sampai bisa motivasi bisa terbuka ilmu-ilmu yang baru. Dan jarak. Jadi pada Bapak sampai koordinasi dengan BPP atau PPL, ya jangan pusing, jangan bingung. Kalau sampai koordinasi dengan Pak itu jauh, langsung aja ke BPL atau BPP. Umpamanya ada benang kusut, baru ke Pak Jepul. Ya, mudah-mudahan seterusnya lancar semuanya. Ya, kalau lancar nanti petani-petani akan makmur, tidak akan tergantung oleh bantuan-bantuan. Nah, seperti itu. Ya itu. Terima kasih atas kehadirannya ini. Inilah yang kita harapkan, silaturahmi dan menyampaikan komunikasi apa yang menjadi unek selama ini. Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak ada ganjal-ganjalan. Kalau sudah dapat ilmu seperti ini, ayo yang mana yang sekiranya yang baik kita kerjakan, yang kurang baik, yang tidak cocok, ayo kita usahakan mencari jalan keluar yang terbaik, ya, win-win solution. Ya, alhamdulillah terima kasih Bang Ibu, rekan-rekan bisa hadir di sini. Ya, Pak PPL, BPP, lain kali kalau bisa menambah rezeki. Ya, kopi lah juga biar fokus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Diwakili closing Ya, terima kasih. Tadi buka Oke. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diridhai oleh Allah. Mari kita tutup dari bacaan surat Al-Fatihah dan doa. La hablana Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa alihi wa ashabihi kiram syai'in dari fanaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahil alamin. Hamdan syadidan hamdan ya'malu fi mazid ya rabbana alhamdulillah ma ya'budu bi jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa hasilan bi ghurri amin wa syaqatin wa haizin wa nasrina ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa as-sami'ul 'alim. Ya Allah, dalam pertemuan ini jadikan pertemuan yang membabarkan ya Allah, sehingga kami hadir mendatangkan rezeki melimpah ruah selama di dunia akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saat ini dengan surah Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini